Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi Pendidikan akan membahas tentang teori konstruktivis. Perkenalkan, nama saya Nurul Dinda Fadila, Standbook A41111944. Nama saya Alfi Syahriah, Standbook A41119049. Nama saya Aigen Nur Kaila, Standbook A41119056. Nama saya Amriani, Standbook A41119045. Nama saya Widiana Putri, Standbook A41119054. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan untuk pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pada premis bahwa kognisi adalah hasil dari konstruksi mental. Dengan kata lain, siswa belajar dengan memasukkan informasi baru bersama dengan apa yang sudah mereka ketahui. Konstruktivis percaya bahwa belajar dipengaruhi oleh konteks di mana ide diajarkan serta oleh keyakinan dan sikap siswa. Konstruktivisme adalah teori belajar yang ditemukan dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana orang dapat memperoleh pengetahuan dan belajar. Karena itu, memiliki aplikasi langsung ke pendidikan. Teori ini menunjukkan bahwa manusia membangun pengetahuan dan makna dari pengalaman mereka. Menurut Rangkuti tahun 2014, teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. 2004, 3 garis besar pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran yaitu 1. Pengetahuan merupakan hasil konstruksi manusia dan bukan sepenuhnya representasi suatu fenomena atau benda. Fenomena atau objek memang bersifat objektif, namun observasi dan interpretasi terhadap suatu fenomena atau objek terpengaruh oleh subjektivitas pengamat. Yang kedua, pengetahuan merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan terbentuk dalam suatu konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan terpengaruh kekuatan sosial, ideologi, agama, politik, kepentingan suatu kelompok, dan lain sebagainya. Di mana pengetahuan itu terbentuk. 3. Pengetahuan bersifat tentatif. Sebagai konstruksi manusia, kebenaran pengetahuan tidaklah mutlak, tetapi bersifat tentatif dan senantiasa berubah. Sejarah telah membuktikan bahwa sesuatu yang diyakini benar pada suatu masa ternyata salah di masa selanjutnya. Pandangan konstruktivis juga menekankan pembelajaran generatif, pertanyaan atau strategi penyelidikan, penekanan pada konstruktivisme dan instruksi berorientasi penyelidikan langsung untuk mempromosikan pengetahuan konseptual anak-anak dengan membangun pemahaman sebelumnya, keterlibatan aktif dengan konten subjek dan aplikasi untuk situasi dunia nyata telah dianjurkan dalam pelajaran sains. Pandangan konstruktivis yang menekankan penemuan eksperimen dan masalah terbuka telah berhasil diterapkan dalam sains. Pembelajaran sains yang menekankan pada proses pemecahan masalah ilmiah atau proses inquiry yang mengharuskan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang bisa mengarahkan siswa ke arah tersebut. Konstruktivisme sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan siswa membangun pengetahuannya dari pengalaman yang didapatkan, sehingga pendekatan ini memungkinkan efektif dalam pembelajaran sains. Dalam konstruktivisme, pembelajaran atau tema anak usia dini yaitu tema air, api, dan udara. Ya, apa yang Ibu ketahui tentang teori konstruktif? Ya, teori konstruktif itu merupakan teori-teori eksperimen di mana anak-anak dapat bereksperimen tentang segala-segala pencampuran warna, baik itu berupa peniupan balon,
misalnya dari pencampuran warna tadi itu kuning campur biru akan menghasilkan warna hijau. Berarti sama seperti kalau kayak warna merah dicampur kuning menjadi orange. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua saya, Ibu, kegiatan apa saja yang berkaitan dengan teori konstruktif? Ya, yang itu yang pertama tadi seperti ada pencampuran warna, penumpang balon, dihembuskan nafas, kemudian mereka melepas, itu akan balonnya akan jatuh ke bawah. Berarti bisa juga ya dengan minyak sama air. Iya. Apakah dia menyatu atau tidak? Itu bisa mereka melihat langsung. Sepertinya sabun sunlight itu kan kalau dicampur kan dia akan tenggelam. Berarti seperti itu ya kegiatannya, Ibu ya. Terus apakah menurut Ibu teori ini berpengaruh pada perkembangan kognitif anak? Ya, saya rasa itu sangat-sangat berpengaruh karena di sana anak-anak dapat melihat langsung sehingga ide-ide mereka dapat tergali lagi bagaimana sesuatu itu akan terjadi. Terus bagaimana menurut Ibu penerapan teori konstruktif dalam pembelajaran anak usia dini? Ya, pembelajaran konstruktif itu penerapannya dengan cara tetap melakukan eksperimen dan guru tetap memantik anak sehingga ide-ide gagasan-gagasan anak itu dapat menyatu dengan kegiatan-kegiatan kita tadi. Ya, berarti nanti dengan adanya eksperimen kita contohkan di depan, anak-anak bisa bertanya, timbullah pertanyaan-pertanyaan. Makanya ibu guru tetap memantik ide-ide anak. Ya, terus Ibu. Terus pada tema atau pembelajaran apa saja penyampaian teori konstruktif di PAUD? Ya, kita itu biasanya jatuh ke tema. Kita mempunyai tema tanaman, air, api, dan udara. Di sana mereka dapat tetap eksperimen, melihat langsung. Bisa di dalam tanaman itu kita mengamati pohon, mana akarnya, batangnya, semuanya diperlihatkan. Berarti dengan tema alam semesta ya, Bu? Iya. Oke, Bu, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Kamis. Hari Kamis. Ya, hari Kamis itu hari yang keberapa? Keempat. Coba sekarang dihafal. Sudah hafal semua nama-nama hari ini? Belum, Sasya? Oke, kita bantu Sasya. Ayo dari hari pertama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, tepuk tangan. Sudah pintar semua anaknya Ibu Guru. Nah, siapa yang ingat kemarin kita belajar apa? Saya lupa, Bu Guru. Astaga, oh tidak sekolah saya di kemarin. Iya, masih air, api, udara. Oke, di sini kita akan melakukan eksperimen. Sebelum kita melakukan eksperimen, kita bernyanyi dulu. Siapa yang suka bernyanyi? Saya. Oke, kita menyanyi lagu apa, Bagus? Balonku. Iya, boleh. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kaca. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, masih semangat? Masih. Nah, di sini kita akan bereksperimen mematikan lilin tanpa ditiup. Bisa mematikan lilin tanpa ditiup? Tidak bisa. Nah, Ibu punya caranya. Lilin mati tanpa ditiup. Mau langsung kita praktekkan ya? Mau. Oke, di sini Ibu Guru punya Air. Ini gelas. Ini warna. Ya, wasilinya kasumba. Ini piring.
Guru? Ya? Tidak. Jangan, Nak. Ini lilin. Ya, pintar semuanya. Pertama-tama kita tuangkan. Ada yang mau bantu Ibu Guru? Tidak mau. Ya, ada Ibu Guru. Jangan malas. Ayo, Wak. Sini bawa. Bantu dulu Ibu Guru, Nak. Tuangkan airnya ke dalam piring. Ya. Sedikit lagi, Wak. Cukup, Wak. Nah, pertama-tama kita pasang lilinnya di piring. Dan nyalakan ya. Oke. Ada yang mau bantu Ibu Guru? Bawa maju, Wak. Tuangkan pewarna di dalam air. Nah, bawa bantu tuang ke piring, Wak. Boleh. Oke. Bisa dilihat. Siapa? Ika, maju Ika. Di sini lilinnya menyala ya? Iya. Coba Ika tutup sama gelas. Tidak kelihatan, Bu. Nah. Mati. Ya. Tepuk tangan. Ini lilinnya mati, airnya masuk ke dalam gelas. Ibu Guru, Ya. apa lilinnya mati? Ya, lilinnya mati karena udara yang ada pada gelas berkurang sehingga membuat api mati, dan air yang berada di luar gelas di luar piring akan masuk ke dalam gelas. Begitu. Gitu sampai lilinnya mati. Ada yang mau mencoba di rumah? Saya Ibu nanti, Bu. Iya, tapi harus diawasi sama mamanya ya, karena lilin itu ada apinya, berbahaya. Nanti kalau kebakaran, kan? Apakah rumah Bu Guru? Iya, makanya itu harus ada pengawasan dari orang. Iya, benar sekali. Sudah pintar semua. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum